Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai polarisasi cahaya. Apa itu polarisasi cahaya? Kita tahu bahwa cahaya itu terbentuk dari interaksi kuat antara medan listrik dengan medan magnet. Medan listrik biasanya disimbolkan E, sedangkan medan magnet biasanya disimbolkan dengan B. Nah, polarisasi itu dari kata polar. Polar itu artinya kutub. Jadi polarisasi cahaya itu adalah peristiwa pengutupan arah getar medan listrik dari cahaya. Jadi kalau kita bicara polarisasi, hanyalah bicara masalah arah getar medan listrik. Nah oke, kalau kita lihat cahaya alami atau cahaya kodrati, arah getar medan listrik itu ke berbagai arah. Dengan demikian, bidang getarnya itu sangat banyak, multi bidang. Jadi ini yang saya gambarkan, ini satu bidang getar, itu satu bidang getar. Berarti di sini ada 4 bidang getar, gitu kan ya. Nah, sebenarnya banyak ini ya, ini hanya perwakilan saja, tidak semua saya gambar ya. Nah oke, sekarang perhatikan di sini, kalau misalkan arah bidang getar medan listrik itu hanya mengambil beberapa bidang getar, nah ini dikatakan cahaya terpolarisasi sebagian. Contohnya ini, medan listriknya mengambil bidang getar sejajar dengan sumbu Y, berarti bergetar pada bidang XY ya, yang warna hijau. Nah, sedangkan warna jingga itu bidang getarnya adalah bidang XZ. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau saya praktekkan, bidang getarnya medan listrik yang warna jingga itu seperti ini, naik turun. Nah, sedangkan yang warna hijau itu bidang getarnya horizontal seperti ini ya. Seperti itu. Kalau saya gambar tanpa gelombangnya, seperti ini ya. Ini arah getar medan listrik ya, tegak lurus bidang XY, sedangkan arah getar yang hijau, nah itu adalah sejajar bidang XY gitu kan ya. Nah, tapi terserah orientasinya bidangnya itu mau kemana. Ini contoh mengambil 2 bidang getar. Bisa aja mengambil 2 bidang getar, misalkan yang satu vertikal seperti ini, yang lain miring juga bisa, tidak masalah. Nah, kalau misalkan dia mengambil hanya satu bidang getar seperti ini, nah ini berarti satu bidang getar. Ini dikatakan cahaya mengalami polarisasi sempurna atau polarisasi linier. Jadi dia mengambil hanya satu bidang, misalnya ini bidang XZ, ya kan? Nah, bisa juga bidang YX boleh, atau bidang-bidang yang lain, bahkan miring bisa ya. Nah, pokoknya satu bidang getar aja. Nah, misalnya ini cahayanya merambat ke arah sumbu X positif. Kalau saya gambar tanpa menggunakan gelombangnya seperti ini ya. Nah, dia bergetar naik turun seperti ini medan listriknya yang sejajar sumbu XZ atau tegak lurus bidang YX atau XY. Salah satu cara untuk mempolarisasi cahaya adalah dengan melewatkan cahaya alami ini ke polarisator. Jadi polarisator itu adalah suatu alat yang bisa mempolarisasi secara sempurna atau mempolarisasi secara linier dari cahaya alami yang lewat padanya. Nah, jadi ini ada cahaya alami didatangkan pada polarisator. Maka cahaya ini akan terpolarisasi secara linier atau sempurna. Dan arah getar bidangnya itu akan sejajar dengan sumbu polarisator. Ini adalah sumbu polarisator. Jadi kalau sumbunya mengarah vertikal, maka medan listrik akan bergetar naik turun ke arah vertikal seperti ini. Jadi langsung terpolarisasi secara sempurna. Apa sih sebenarnya penerapan dari polarisasi cahaya dalam teknologi? Yang pertama adalah ini sebagai filter foto kamera polaroid. Nah, jadi pada foto kamera polaroid itu ada polarisatornya yang fungsinya untuk mempolarisasi cahaya yang datang ke alat optik tersebut. Nah, terus kemudian ada kacamata polaroid, atau kacamata Ray-Ban. Kacamata polaroid itu kalau kita pakai akan lebih nyaman dan tidak menyilaukan. Karena ini ada unsur polarisatornya pada kaca itu. Ada juga polarisator digunakan untuk kaca mobil polaroid ya. Ada juga proyektor polaroid film 3D, kacamata 3D. Ada juga sakarimeter. Sakarimeter itu adalah alat untuk mengukur konsentrasi larutan gula. Ada juga layar LCD yang menggunakan polarisator atau polaroid. Ada berbagai cara untuk mempolarisasi cahaya.
Yang pertama adalah polarisasi dengan pemantulan dan pembiasan. Nah, misalkan saya memiliki cahaya alami atau cahaya kodrati, saya datangkan pada bidang batas antara dua medium. Anggap saja medium yang bawah indeks biasnya N2, medium yang atas indeks biasnya N1. Anda bisa bayangkan yang atas udara, yang bawah misalkan air, atau boleh kaca ya. Nah, ini cahaya datang, nah misalnya cahaya warna merah datang pada bidang batas. Nah, cahaya ini selain dibiaskan, pasti juga ada yang dipantulkan. Jadi tidak mungkin dibiaskan seluruhnya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Jika cahaya yang terpantul ini ingin mengalami polarisasi sempurna atau polarisasi linier, maka sudut antara sinar pantul dengan sinar bias itu harus 90 derajat. Nah, pertama kali yang mengatakan itu adalah Master Brewster, ahli fisika dari Inggris. Nah, coba perhatikan baik-baik. Di sini kalau cahaya yang terpantul itu sudah terpolarisasi, maka sudut datangnya itu namanya sudut polarisasi. Nah, karena ini hukum pemantulan, kalau ini sudut datangnya IP, sudut polarisasinya IP, maka sudut pantulnya ini juga harus IP, karena sudut datang harus sama dengan sudut pantul, sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Perhatikan baik-baik gambarnya ya. Nah, lambang cahaya alami itu pakai dot dan panah dua arah seperti ini. Ini menyatakan cahaya alami. Jadi ini arah getar medan listriknya ke berbagai arah. Lambangnya sekali lagi dot dan panah bolak-balik. Nah, terus kemudian cahaya yang dibiaskan ini mengalami polarisasi sebagian, lambangnya adalah pakai dot, 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 seperti itu ya. Nah, sedangkan cahaya yang terpolarisasi sempurna, lambangnya pakai panah bolak-balik. Ini saja. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa cahaya yang terpolarisasi sempurna dengan cahaya yang dibiaskan, ini harus membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau misalkan sudut biasnya ini saya namakan R ya, sinar yang dibiaskan ke medium 2, ini sudut biasnya R, maka akan berlaku hubungan bahwa R ditambah IP itu harus 90. Kan ini sudah 90 ya. Kalau R tambah IP 90, berarti total sudut seluruhnya akan 180 ini. Nah, sehingga saya bisa menulis R itu 90 derajat dikurangi IP. Nah, dengan hukum Snellius kita bisa mencari sudut polarisasinya. Cahaya ini merambat dari medium 1 ke medium 2. Berarti berlaku hukum Snellius, N1 sin IP itu harus sama dengan N2 sin R. Lah, R-nya saya ganti 90 derajat min IP. Nah, ini saya ganti ya, 90 derajat min IP. Nah, sin 90 derajat min IP itu secara geometri itu sama aja dengan cos IP ya, secara rumus trigonometri. Jadi kalau begitu, saya pindahkan aja sin IP dibagi cos IP, itu pasti sama dengan N2 per N1. Sin dibagi cos tentu saja tan ya. Nah, jadi tan IP itu akan sama dengan N2 per N1 dengan syarat N2 lebih besar dari N1. Artinya bahwa medium 2 itu harus lebih rapat daripada medium 1. Nah, ini sudah saya beri keterangan, IP itu adalah sudut polarisasi cahaya atau sudut Brewster. Karena orang yang pertama kali menemukan masalah ini adalah Master Brewster. Nah, N1 itu adalah indeks bias medium 1, sedangkan N2 itu adalah indeks bias medium yang kedua. Nah, oke. Bagaimana hubungan antara sudut kritis dengan sudut Brewster atau sudut polarisasi? Masih ingat ya, kalau ada cahaya merambat dari medium yang lebih rapat ke lebih renggang, kemungkinan ada pemantulan sempurna. Ketika sinar biasnya itu mencapai sudut bias yang maksimum, dikatakan sudut datangnya itu adalah sudut kritis. Pemantulan sempurna terjadi kalau sudut sinar datang itu melebihi sudut kritis. Jadi sinar ini tidak akan dibiaskan di medium N1, tapi semua akan dipantulkan dalam medium yang sama, yaitu di medium N2. Nah, sudut kritis, masih ingat ya rumusnya, sin IK itu sama dengan N1 per N2, ini perhitungannya dengan hukum Snellius seperti tadi, dengan syarat N2 lebih besar daripada N1. Nah, IK itu adalah sudut kritis atau sudut batas. Kita bisa mencari hubungan sudut polarisasi dengan sudut kritis. Ya, dikalikan aja tan IP dengan sin IK. Kalau saya kalikan, tan IP itu N2 per N1, sedangkan sin IK itu N1 per N2. Nah, ini N2 habis, N1 habis. Akhirnya saya dapatkan tan IP dikalikan sin IK itu sama dengan 1. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soal.
Soal nomor 1 ya. Sinar merah merambat dari udara dengan indeks bias 1 ke air, indeks biasnya 4/3 dengan sudut datang tertentu. Ternyata sinar yang terpantul mengalami polarisasi sempurna. Berapakah sudut polarisasinya? Kita jawab, indeks bias untuk udara itu 1, indeks bias air adalah 4/3. Jadi indeks bias udara saya namakan N1, indeks bias air saya namakan N2. Nah, kita tahu untuk menghitung sudut Brewster atau sudut polarisasi pakai tan tadi. Tan IP sama dengan N2 per N1. Jadi indeks bias yang lebih besar taruh yang atas, indeks bias yang lebih kecil taruh yang bawah. Jadi tan IP itu juga bisa dirumuskan N yang besar dibagi dengan N yang lebih kecil. Jadi 4/3 dibagi 1, 4/3. Jadi kalau begitu tan IP 4/3 berarti sudut polarisasinya sebesar 53 derajat. Soal nomor 2. Sudut kritis sinar biru yang merambat dari udara ke kaca adalah 42 derajat. Bila diketahui cos 42 derajat adalah 0,7, maka berapakah tangen sudut polarisasinya? Kita jawab. Nah, kita tahu tadi hubungan sudut polarisasi dengan sudut kritis adalah sangat baik. Tan IP dikalikan sin IK itu sama dengan 1 kan? Jadi kalau begitu tan IP kali sin, nah IK-nya sudah diketahui. IK-nya adalah 42 derajat. Jadi sin 42 derajat sama dengan 1. Nah, sin 42 itu kita cari melalui cos ini ya. Cos 42, kalau saya gambar segitiga siku-siku, cos 42, 7/10 ini kan. 0,7 itu 7/10. Berarti sisi siku-siku yang ini, karena ini segitiga siku-siku, akar 10 kuadrat dikurangi 7 kuadrat, itu akar 51. Jadi kalau begitu, saya bisa mencari sin 42, yaitu depan, sin demi ya, depan dibagi dengan miring. Jadi kalau begitu sin 42 itu adalah akar 51 dibagi dengan 10. Nah, ini sama dengan 1 sehingga tan IP yang ditanyakan adalah 10 dibagi dengan akar 51. Nah, ini kalau dihitung ketemunya adalah 1,4. Cara yang paling mudah mempolarisasi cahaya adalah dengan cara melewatkan polarisator. Jadi polarisator itu alat atau bahan yang bisa mempolarisasi arah getar medan listrik dari cahaya secara langsung, dan itu akan terpolarisasi secara linear atau sempurna. Jadi kalau ada cahaya alami dilewatkan pada polarisator, jadinya cahaya alami arah getar bidang medan listriknya multi bidang ya. Begitu melewati polarisator yang pertama, langsung terpolarisasi secara linear, secara sempurna. Nah, arah getar medan listriknya itu akan sesuai dengan arah sumbu dari polarisatornya. Jadi polarisator itu pasti punya sumbu ya. Biasanya tandanya panah di sini, panah kecil gitu ya. Nah, oke, jadi dia akan bergetar naik turun seperti ini sesuai dengan arah sumbu dari polarisator. Nah, kemudian biasanya di dekat polarisator yang pertama, ini diletakkan polarisator yang kedua. Polarisator yang kedua ini bertindak sebagai analisator. Analisator itu adalah nanti fungsinya untuk mengurangi intensitas cahaya yang terpolarisasi ini. Bidang getar dari cahaya yang terpolarisasi ini akan berputar sesuai dengan arah putaran relatif sumbu polarisator B terhadap A ini. Nah, jadi seperti ini arah getarnya nanti ya, sambil turun intensitasnya. Nah, kalau kita rumuskan intensitas cahaya yang terpolarisasi dari polarisator yang pertama, dari cahaya alami yang datang padanya, I1 itu adalah separuh dari I0. Jadi I0 itu intensitas cahaya alami, sedangkan I1 itu adalah intensitas cahaya yang terpolarisasi linear dari polarisator yang pertama ini. Nah, sedangkan I2 hubungannya dengan I1 itu adalah I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta gitu ya. Kemungkinan rumus ini akan saya buktikan di video yang lain ya. Nah, sekarang kita perhatikan medan listriknya. Misalkan medan listrik dari cahaya ini sebelum melewati analisator adalah E0, begitu keluar dari analisator adalah E. Maka nanti hubungan E dengan E0 itu sangat baik. E sama dengan E0 cos theta. Perhatikan baik-baik bahwa kalau ini hubungan antar E itu nggak pakai kuadrat ya. Kalau I pakai kuadrat. Nah, kalau Anda penasaran, nah nanti saya buktikan dengan video yang lain, tapi tidak di sini ya. Oke, nah sekarang perhatikan bagaimana kalau polarisatornya itu sebanyak 3 seperti ini. Nah, sebanyak 3. Jadi intensitas sebelum lewat polarisator yang pertama I0, setelah lewat I1, nah setelah melewati polarisator yang kedua I2, setelah melewati polarisator yang ketiga I3. Nah, medan listriknya misalnya di sini I0, ini E itu E aksen gitu.
Bagaimana hubungan rumusnya? Nah, dari cahaya yang alami ke cahaya yang terpolarisasi sempurna, intensitasnya tinggal separuh. Nah, kalau I2 dengan I1 hubungannya adalah I2 I1 cos kuadrat θ 1. Jadi θ 1 itu sudut yang dibentuk sumbu polarisator yang kedua relatif terhadap sumbu polarisator yang pertama ini. Nah, terus kemudian kalau I3 itu berarti I2 cos kuadrat. Nah, sudut yang dibentuk, ini nanti cos kuadratnya ini pakai sudut yang dibentuk antara sumbu polarisator yang ketiga dengan yang kedua, sudut relatif sumbunya ya. Nah, sudut relatif sumbunya berarti θ2 dikurangi θ 1. Karena di sini θ 1, θ 2 itu sama-sama diukur terhadap sumbu polarisator yang pertama. Jadi kalau begitu, sudutnya akhirnya θ 2 dikurangi θ 1. θ 2 min θ 1 itu adalah sudut relatif sumbu polarisator yang ketiga dengan sumbu polarisator yang kedua. Nah, kalau medan listriknya, perhatikan di sini, kalau E dengan E0 hubungannya adalah E0 cos θ 1, sedangkan E aksennya itu adalah E cos θ 2 dikurangi θ 1. Ini sudah saya tulis, itu adalah intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, disingkat JD, itu medan listrik, satuannya Newton per Coulomb atau Volt per meter, sedangkan θ itu adalah sudut antara sumbu polarisator. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, cahaya alami dengan intensitas sebesar I didatangkan tegak lurus polarisator A. Di belakang polarisator A terdapat polarisator B dengan jarak yang cukup dekat. Bidang polarisator A dan B sejajar. Jika intensitas cahaya yang lolos dari polarisator B adalah 1/4 I, maka sudut yang dibentuk sumbu polarisator A dan B adalah berapa? Intensitas awal cahaya alami sebelum masuk ke polarisator ini disimbolkan I dalam soal ini ya, I ya. Nah, terus kemudian I1-nya jelas separuh dari I0, karena I0-nya I berarti setengah I. Nah, I2-nya itu adalah I1 cos kuadrat θ. Θ itu sudut yang dibentuk sumbu polarisator yang kedua dengan yang pertama. Nah, jadi kalau begitu saya masukkan I2 itu adalah 1/4 I. Ini katanya soal ya. Jadi I2 itu ketika sinar ini sudah terpolarisasi dan melewati polarisator B atau analisator. Nah, itu 1/4 I di sini ini ya, 1/4 I-nya. Terus I1-nya adalah setengah I dikalikan cos kuadrat θ. Nah, lalu ini saya kalikan ke sana berarti hasilnya setengah. Setengah sama dengan cos kuadrat θ. Berarti cos θ-nya adalah setengah akar 2. Ini di akar ya, setengah. Setengah akar 2. Jadi θ-nya ketemunya adalah 45 derajat. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 2, seberkas sinar alami didatangkan secara tegak lurus pada polarisator A, sedemikian hingga sinar itu mengalami polarisasi sempurna. Di belakang polarisator A diletakkan polarisator B yang bidangnya sejajar dengan polarisator A, tetapi sumbu polarisator B membentuk sudut 30 derajat terhadap polarisator A. Sedangkan di belakang polarisator B terdapat polarisator C yang sumbunya membentuk sudut 75 derajat terhadap sumbu polarisator A. Jika intensitas cahaya sebelum masuk polarisator adalah I, maka setelah keluar dari polarisator C, intensitasnya menjadi berapa? Oke, kita jawab. Polarisatornya di sini ada 3 ya. Nah, ini masing-masing intensitasnya I0, I1, I2, I3 dilambangkan seperti itu. Medan listriknya I0, E aksen. Nah, I0 itu dilambangkan I dalam soal ini. Perhatikan dalam soal ini ya, jika intensitas cahaya sebelum memasuki polarisator A kan I. Jadi I0-nya di sini sama dengan I. Nah, I1-nya itu separuh dari I0, berarti separuh dari I. Kalau I2-nya I1 cos kuadrat θ 1. θ 1 itu sudut yang dibentuk relatif sumbu polarisator B terhadap polarisator A ini ya. Jadi cos kuadrat θ 1 kita tinggal masukkan aja, I1-nya setengah I, θ 1-nya 30 derajat. Nah, sekarang kita hitung cos 30 itu setengah akar 3, saya kuadrat, akhirnya dapat 3/8I. Nah, sedangkan I3-nya itu I2 cos kuadrat θ 2 kurangi θ 1, ini sudut relatif sumbu polarisator C terhadap B. Karena semuanya diukur terhadap sumbu polarisator yang A ini, maka sudut relatif sumbu polarisator C dengan B itu adalah θ 2 dikurangi θ 1. Jadi kalau begitu I2-nya sudah ketemu 3/8I saya masukkan. Nah, sedangkan θ 2 75, θ 1 30, ini berarti 45. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 tapi di kuadrat.
Jadi ini kan setengah nilainya ya. Setengah kali 3/8, jadi 3/16I. Jadi kalau begitu, jawaban yang tepat di sini adalah A. Cara polarisasi yang ketiga adalah polarisasi dengan bias kembar. Bias kembar adalah pembiasan sinar alami oleh bahan anisotropik yang menjadi sinar biasa dan sinar istimewa. Nah, sinar istimewa terpolarisasi sempurna, sedangkan sinar biasa akan terpolarisasi sebagian. Nah, bias kembar bisa terjadi pada hablur korspat, kuarsa, mika, kristal gula, topas, es turmalin, kalsit, dan sebagainya. Nah, bahan anisotropik ini sudah saya tulis ya, bahan yang memiliki indeks bias tidak sama besar ke segala arah atau tidak rata, tidak merata. Bahan isotropik itu adalah bahan yang memiliki indeks bias sama besar ke segala arah. Jadi kalau anisotropik berarti cepat rambat cahaya dalam bahan itu tidak sama ke segala arah. Jadi kalau ada sinar alami datang pada bahan anisotropik, maka ada sinar yang sesuai dengan hukum Snellius atau tunduk dengan hukum Snellius dinamakan sinar biasa atau ordinary ray. Nah, sedangkan yang tidak tunduk pada hukum Snellius dinamakan sinar istimewa atau extraordinary ray. Nah, jadi yang sinar istimewa ini bisa saja dia akan dibiaskan seperti ini, terus kemudian keluar, dan cahaya ini mengalami polarisasi sempurna. Cara mempolarisasi yang keempat adalah polarisasi dengan hamburan. Hamburan cahaya adalah peristiwa penyerapan dan pemancaran kembali gelombang cahaya oleh partikel. Cahaya matahari di atmosfer dihamburkan partikel-partikel udara. Sinar yang terhambur dengan arah cepat rambat tegak lurus dengan sinar datang akan mengalami polarisasi sempurna atau polarisasi linier. Nah, cahaya biru itu lebih banyak terhambur dari warna lain, sehingga langit tampak biru cerah. Nah, perhatikan, ini sinar matahari datang ke partikel udara, bisa nitrogen, bisa hidrogen. Nah, begitu diserap, kemudian nanti dipancarkan kembali. Nah, peristiwa itu namanya hamburan cahaya ya. Nah, yang dipancarkan itu kebanyakan warna biru ya, makanya langit terlihat biru cerah. Cahaya yang mengarah ke mata pengamat, ini kan yang sudah terpolarisasi sempurna, karena dia tegak lurus dengan arah sinar datang. Ini tegak lurus ya. Nah, karena terpolarisasi sempurna dan kebanyakan cahaya biru yang dihamburkan, makanya langit kelihatan warna biru cerah. Nah, sekarang saya bahas yang terakhir ini mengenai pemutaran bidang getar polarisasi. Bidang getar polarisasi itu bisa diputar selain dengan analisator, kita juga bisa memutar dengan misalkan pakai larutan gula. Nah, larutan gula itu disebut sebagai zat optik aktif gitu ya, zat optik aktif, karena dia bisa memutar arah bidang getar cahaya yang terpolarisasi sempurna. Misalkan di sini ada sinar datang mendatangi polarisator dengan sumbu polarisator arahnya vertikal seperti ini, maka nanti sinar datang itu langsung terpolarisasi sempurna dengan arah bidang getar sesuai dengan arah sumbu polarisator. Nah, begitu melewati larutan gula, ini merupakan zat optik aktif, maka arah bidang getar medan listrik itu akan diputar. Nah, diputar seperti ini. Misalnya diputar sebesar alfa terhadap arah getar yang pertama ini. Biasanya untuk pengamatan ini diletakkan analisator di sini ya. Jadi analisator diletakkan sini untuk mengamati sudut putarannya ini, sudut putarannya ini. Jadi analisator itu diputar-putar sampai mendapatkan cahaya yang paling terang. Nah, kalau cahaya paling terang didapatkan, itu artinya bahwa sumbu analisator dengan arah bidang getar cahaya yang terpolarisasi itu sudah sama arah ya. Nah, kalau sudah sama arah seperti ini, kita bisa menghitung misalkan berapa konsentrasi dari larutan gula. Ini juga merupakan prinsip dari sakarimeter ya. Oke, jadi kalau begitu alfanya, sudut putarnya ini kita bisa tentukan dengan rumus ini, yaitu alfa sama dengan alfa 0 kali L kali C, di mana alfa itu adalah sudut putar bidang polarisasi, satuannya derajat, sedangkan alfa 0 sudut putar jenis, satuannya derajat liter per cm mol. Nah, sedangkan L itu panjang larutan, satuannya senti, biasanya cm ya. Terus kalau C besar itu menyatakan konsentrasi larutan, satuannya adalah mol per liter. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih contoh soal. Sebuah polarimeter yang panjangnya 20 cm diisi larutan zat optik aktif dengan sudut putar jenis 60 derajat liter,
per cm mol. Berapakah konsentrasi larutan jika sudut putar analisator 24 derajat? Nah, kita jawab panjang dari polarimeter. Jadi polarimeter itu misalnya dikasih larutan zat optik aktif ya, panjangnya 20 cm. Jadi alfa 0 diketahui 60 derajat liter per cm mol, alfanya 24 derajat. Nah, kalau kita cari alfanya pakai ini ya, alfa 0 kali L kali C. Berarti C-nya itu alfa dibagi alfa 0 kali L. Nah, kita masukkan aja bilangannya, alfanya 24 derajat dibagi 60 derajat dikalikan dengan 20 cm ini. Akhirnya kita dapatkan C-nya adalah 24 dibagi 12 kan 2, berarti 0,02 mol per liter. Nah, inilah konsentrasi larutan zat optik aktif yang ditanyakan.